Selamat siang, jumpa lagi para pecatur pemula seperti saya. Kali ini kita belajar teknik membongkar pertahanan lawan, diantaranya merusak struktur pion lawan. Nah, dalam bangunan ini adalah cuplikan pertandingan saya ketika saya megang buah hitam. Tampak putih sangat kuat struktur pionnya yang membentuk bangunan grendel, terutama pion tengah C3, D4, dan E3. Nah, untuk merusaknya jangan segan-segan untuk mengorbankan salah satu perwira kita ya, biasanya kuda atau gajah, untuk ditukar dengan pion dengan tujuan merusak struktur pion yang kuat ini. Nah, di dalam bangunan ini saya mengincar pion C3 atau E3 ya, untuk nanti saya tukar dengan gajah atau kuda. Saya tunggu momen yang tepat untuk mengorbankan kuda atau gajah saya makan pion C3 atau D4 untuk merusak struktur bangunan putih ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan partai ini dari awal. Selamat menyaksikan. Sobat semuanya, kembali kita bertanding di licos.org dalam catur kilat 3 menit. Masih nyari lawan ini ya, secing muter-muter. Sudah kebuka ini ya, saya pegang hitam. Putih mulai D4, saya E6, putih gajah F4, saya kuda F6. Pertahanan Alekin yang saya susun untuk meredam pembukaan bidak menteri yang dimainkan oleh putih dengan struktur pion yang kuat. Saya usir gajah dengan kuda. Rupanya putih menolak ya. Tentu dia menolak pertukaran dengan kuda karena akan merusak struktur pionnya. Saya sekak dulu dengan gajah gelap ke B4. Putih menutup dengan pion C3. Tampak di sini struktur bangunan pion putih sangat kokoh ya. Saya korbankan pion ya ke B5 untuk memancing perwira putih maju, sekaligus membuka jalan serangan saya dari sayap menteri. Saya usir dengan pion. Nah, disinilah fungsi pengorbanan tadi ya rekan-rekan, untuk memberi jalan kepada menteri dan nanti benteng saya untuk melakukan serangan terbuka kepada sayap menteri, terutama pion putih di B2. Saya ajak pertukaran gajah terang. Ya, putih menolak menerima pertukaran. Samakan dengan menteri. Oh, putih menawarkan pertukaran menteri. Sebaliknya saya tolak dulu pertukaran ya, karena posisi saya masih kalah material ya, meskipun cuma satu pion. Belum saatnya saya mengajak pertukaran. Saya harus berpikir keras ya untuk mencari celah bagaimana membongkar struktur pion putih ini. Dan di sini yang saya incar adalah pion di C3 dan E3. Salah satu pion atau keduanya ini harus bisa saya eliminasi, kalau perlu dengan pengorbanan gajah atau kuda ya. Inilah kunci membongkar pertahanan, dan momen itu belum datang ya. Saya nunggu momen yang tepat sampai pion di C3 dan E3 tidak terlindungi, sementara masih terlindungi dengan menteri dan gajah gelap. Saya tukarkan ya, benteng dan gajah gelap. Oh, rupanya menolak hitam ya. Gajah gelap hitam sangat kuat. Tadi saya tukarkan dengan benteng.
rupanya putih menolak. Saya tuh adu saja gajah gelapnya. Jadi saya korbankan korbankan benteng dengan gajah gelap, tapi putih menolak. Saya makan saja gajah gelap. Nah, di sini struktur pion putih sedikit melemah ya, dengan adanya pion tumbuk di G2 dan G3. Mungkin saatnya saya akan makan pion putih di E3 ini dengan kuda untuk membongkar struktur pion nanti ya. Sebelumnya saya masukkan dulu pion lajur H untuk mencegah pion putih maju ke G4. Saya korbankan kuda ya, sesuai rencana, makan pion E3. Saya makan pion G3. Di sini sudah sedikit terbongkar ya pertahanan putih. Berikutnya akan saya dorong pion saya untuk memburu raja, yaitu pion di H5 ke H4, seterusnya H3. Satu pertukaran kuda ya tadi ya. Thank you. Assalamualaikum. Karena kuda ini akan saya majukan ke D5, ke peta strategis, untuk mengancam pion di E3 ya. Saya majukan kuda ke D5, mengancam pion E3. Pion saatnya saya majukan ke H4 untuk nanti H3, persiapan skakmat. Dan di sini waktu putih kritis ya. Putih kehilangan banyak waktu dan akhirnya putih menyerah ya, karena waktu dia nyaris habis, dan juga ancaman skakmat nanti ya dengan menteri benteng dan pion. Demikian sobat semuanya, satu tekanan dari sayap raja yang diawali dengan pengorbanan kuda makan pion F3 tadi cukup efektif memberikan serangan dan membongkar pertahanan lawan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.